Pertempuran di Demung. Ketika pasukan Mataram kalah telak melawan pasukan Makassar, pimpinan Kraeng Galengsong. Pada akhir kekuasaan Sunan Amangkurat di Mataram, sepasukan prajurit Makassar mendarat di pantai Pajarakan. Mereka adalah pelarian perang yang baru saja kalah perang di Makassar. Watak orang kalah perang, mereka lapar dan butuh tempat tinggal. Mereka pun menduduki Pajarakan dan sekitarnya, dan mendirikan benteng di Demung. Pasukan Makassar itu dipimpin Kraeng Galengsong disertai 4 punggawanya yang bernama Busung Marnung, Panji Karunuban, Daeng Makicing, dan Daeng Wasageni. Pasukan Makassar tersebut berhasil menaklukkan wilayah-wilayah sekitar Pajarakan, seperti Pasuruan, Caruban, Probolinggo, dan Wirosobo. Para bupati di wilayah-wilayah tersebut kemudian mengadu kepada Sunan Amangkurat Agung. Para bupati mengadu dengan cara PP di alun-alun Mataram. Setelah mengetahui masalahnya, Raja Mataram kemudian mengirim pasukan dari Panumping, Sewu, dan Numba Anyar. Sang raja menunjuk Panji Karsulo, seorang punggawa yang berasal dari Japan, sebagai panglima. Para bupati dari timur yang wilayahnya direbut juga ikut mengerahkan sisa-sisa pasukan mereka. Dengan berjalan darat, pasukan Mataram sampai di Japan. Panji Karsulo menata barisan dengan gelar Garudong Layang. Darmoyudo menempati sayap kanan bersama pasukan mancanegara, dan Onggojoyo menempati sayap kiri bersama pasukan pesisir. Bagian dada ditempati Panji Karsulo bersama prajurit Panumping, Sewu, dan Numba Anyar. Dari Japan, pasukan Mataram bergerak menyerang Demung. Sementara itu, Kraeng Galengsong sudah mendapat laporan bahwa pasukan Mataram akan menyerang mereka. Galengsong bertekad akan menghadapi serangan pasukan Mataram. Dia malu apabila pulang ke Makassar dalam keadaan kalah. Galengsong bersiap menghadapi perang habis-habisan. Ketika pasukan Mataram tiba, Galengsong menyambut dengan gelar perang Emprit Nebo. Pasukan Makassar menyambut serangan pasukan Mataram seperti sekumpulan burung pipit yang menyerbu persawahan. Namun lama-lama terlihat pasukan Makassar terdesak. Selain kalah jumlah, mereka juga kalah strategi. Galengsong kemudian membawa pasukan Makassar mundur dan masuk ke dalam hutan. Panji Karsulo merasa sudah menang, kemudian mendirikan perkemahan di luar benteng pasukan Makassar. Namun hal yang tidak terduga terjadi. Pada malam hari, Galengsong kembali menyerang dengan membawa 200 prajurit pilihan. Saat para prajurit Mataram terlelap, Galengsong dan pasukannya beraksi. Mereka membakar perkemahan dan mengubrak-abrik pasukan Mataram. Pasukan Mataram tak berkutik. Dalam gelap dan tanpa persiapan, mereka tak dapat mengenali lawan atau kawan. Banyak dari mereka saling tikam dan saling bunuh sesama teman. Pagi hari, Panji Karsulo mendapati pasukan Mataram telah hancur. Bersama sisa prajurit yang selamat, Panji Karsulo kembali ke Japan. Di Japan, Panji Karsulo berusaha mengumpulkan kekuatan, tetapi sia-sia. Banyak prajuritnya kehilangan semangat tempur. Mereka bahkan berbalik menyeberang bergabung ke kubu Kraeng Galengsong. Panji Karsulo sangat bersedih. Dia tidak berani pulang karena takut mendapat hukuman dari raja. Karena kesedihannya yang berlarut-larut, Panji Karsulo menderita sakit hingga menemui ajal. Sisa pasukannya kemudian pulang ke Mataram dengan lunglai. Semangat tempur mereka menurun drastis. Ketakutan selalu membayangi mereka sepanjang perjalanan. Itulah kekalahan pasukan Mataram yang sangat membekas hingga beberapa generasi ke depan. Ikuti terus kisah selanjutnya di BK Almari Channel.